Hello guys, welcome back to Mega Intan Film Channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu baik-baik saja ya. Oke, kali ini aku akan mereview film yang berjudul Enola Holmes. Film ini dirilis pada bulan September tahun 2020 lalu di Netflix. Yuk, kita langsung saja. Kisah ini diceritakan, hiduplah seorang anak perempuan bernama Enola. Dia terlahir dari keluarga Holmes yang terkemuka di Inggris. Sang kakak tertua merupakan politikus yang bernama Mycroft Holmes. Kakak keduanya adalah seorang detektif cerdas yang sangat hebat dan sangat terkenal, yaitu Sherlock Holmes. Enola dirawat dan dibesarkan oleh ibunya yang bernama Eudora Holmes. Saat dia masih kecil, ayahnya meninggal dunia. Dan setelah itu, kedua kakaknya memutuskan untuk hidup mandiri. Sejak saat itulah, Enola hidup berdua dengan ibunya. Sebagai ibu, Eudora mempunyai cara tersendiri untuk mendidik putrinya. Dia tidak mengajarkan hal-hal yang berbau feminisme. Akan tetapi, dia mengajarkan putrinya membaca, kemudian sains, olahraga, dan berbagai macam latihan, baik itu latihan fisik maupun pikiran. Sang ibu lebih mengutamakan kebebasan untuk menjadi apa dan siapapun yang dia inginkan. Bagi Enola, ibu adalah segalanya. Walau demikian, ternyata tidak segalanya bisa diceritakan sang ibu. Ia juga mempunyai rahasia yang tidak boleh diketahui oleh putrinya. Suatu ketika, tepat di hari ulang tahun Enola yang ke-16, ibunya menghilang. Dia pergi meninggalkan rumah dan tak kunjung pulang. Mendengar hal itu, kedua kakaknya mendadak pulang. Walaupun pulang, mereka berdua hampir tidak mengenali Enola, karena sudah lama tidak berjumpa. Mycroft melihat penampilan adiknya yang nampak berantakan dan tidak mencerminkan seorang wanita berkelas, membuatnya merasa malu. Tak lama dari itu, Mycroft menyadari bahwa Enola tidak mempunyai wawasan mengenai etika dan nilai-nilai tradisional seorang wanita pada zamannya. Akhirnya, Mycroft memaksa Enola untuk masuk ke sekolah asrama khusus agar dia mendapatkan pendidikan untuk menjadi wanita yang beretika. Enola yang tidak terima kehidupannya diatur, menolak perintah Mycroft. Enola merasa bahwa dirinya sudah tidak perlu sekolah lagi karena ibunya sudah mengajarinya banyak hal. Mycroft tidak mendengar dan keputusannya tetaplah bulat. Saat Enola menyendiri, Sherlock menghampirinya untuk menghibur Enola. Sherlock menceritakan ingatan di masa lalunya. Dia mengingat Enola sebagai gadis kecil yang pemalu. Gadis kecil yang selalu membawa mainan biji pinus kemanapun dia pergi. Kenangan itu sedikit merubah suasana hati Enola. Di malam hari, Enola teringat dengan hadiah ulang tahunnya yang ditinggalkan ibunya sebelum ibunya pergi. Ternyata hadiah itu berisikan petunjuk yang kemudian menuntun Enola pada sebuah lukisan bunga krisan. Setelah diamati, di balik lukisan itu terdapat amplop yang berisi uang dan sebuah pesan bertuliskan, "Masa depan kita ada di tangan kita." Pesan itu membuat Enola tersadar bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Akhirnya, diam-diam Enola pergi meninggalkan rumah guna mencari ibunya seorang diri. Ia menyamar sebagai anak laki-laki dan pergi menuju stasiun kereta. Sesampainya di sana, Enola melihat keributan para bangsawan yang kehilangan putranya saat menaiki kereta yang hendak berangkat. Enola melihat seorang pria dengan gelagat yang mencurigakan. Nampaknya pria itu adalah utusan bangsawan untuk mencari putranya yang hilang di dalam kereta.
Enola melihat seorang pria keluar dari dalam tas. Ternyata dia adalah Viscount Tewkesbury, yaitu seorang marquess dari keluarga Basilwater, anak bangsawan yang hilang dan dicari-cari. Enola pun pergi karena dia tidak mau dianggap membantu pelarian anak bangsawan, karena hal itu pasti akan menyulitkannya. Ternyata pria yang diutus keluarganya itu datang untuk membunuh Tewkesbury. Enola yang menyadari itu segera menyelamatkannya. Mereka berdua pun pergi menghindari pembunuh itu. Sesampainya di gerbong paling depan, Enola dan Tewkesbury tidak mempunyai pilihan lain selain meninggalkan kereta itu. Di saat yang tepat, Enola dan Tewkesbury melompat dari kereta. Mereka berhasil kabur dari kejaran pembunuh itu. Di tengah hutan, Enola dan Tewkesbury saling bercerita. Ternyata mereka berdua mempunyai alasan yang serupa kenapa mereka pergi meninggalkan rumah. Enola dipaksa untuk masuk ke sekolah khusus wanita, sedangkan Tewkesbury dia dipaksa keluarganya untuk menjadi anggota militer dan pergi ke luar negeri. Keduanya sama-sama ingin hidup bebas. Hidup dengan jalan dan pilihannya masing-masing. Tujuan mereka berikutnya adalah London. Enola yakin bahwa pembunuh itu akan terus mencari Tewkesbury kapanpun dan dimanapun dia berada. Akhirnya, Enola memotong rambut Tewkesbury supaya dia tidak mudah dikenali lagi. Setibanya di London, mereka harus berpisah karena Enola mempunyai misi untuk mencari ibunya. Setidaknya Enola sudah membantu Tewkesbury untuk menyamar. Dengan hal itu meyakinkan Enola bahwa Tewkesbury akan baik-baik saja. Sementara itu, Mycroft sudah mengirim polisi terbaik di London untuk mencari Enola. Singkat cerita, Enola pergi menuju toko butik. Dia membeli satu set pakaian ala wanita London agar dia bisa berbaur dan bersembunyi dari saudaranya. Di sebuah penginapan, Enola menyusun teka-teki untuk ibunya. Ia merangkai kata lalu menaruhnya pada kolom iklan di koran majalah dan jurnal. Enola sangat yakin rencananya akan berhasil, karena ibunya suka sekali membaca semua hal itu. Setelah itu, Enola pergi ke suatu tempat di mana ia seringkali bertukar surat di sana. Dia bertemu seorang wanita bernama Edith, yang dia adalah teman ibunya sekaligus guru bela diri pertama Enola. Di sana Enola menceritakan perjalanannya menuju London untuk mencari ibunya. Edith berkata bahwa ibunya sedang melakukan pekerjaan, tapi dia tidak mau mengatakan apa pekerjaan itu. Enola teringat bahwa Edith pernah menghadiri pertemuan rahasia bersama ibunya sebelum ibunya menghilang. Dalam pembahasannya terdengar kalimat yang berbunyi, Ellie Hosman. Yang ia tanya, siapa itu Ellie Hosman? Tapi Edith mengabaikannya lalu kemudian pergi. Setelah itu Enola melihat kotak besar yang berisi dinamit dengan gambar naga di sampingnya. Enola sangat yakin itu adalah kotak yang sama yang berada di pertemuan rahasia itu. Merasa semua ini saling berhubungan, Enola menguraikan kalimat Ellie Hosman yang ternyata adalah Limehouse Lane, yaitu nama sebuah daerah di London. Dan walaupun dia pergi ke sana, tak lama dari itu, Enola melihat gembok yang diikat dengan pita warna ungu. Ia semakin yakin bahwa ini adalah tempat yang dimaksud karena di pertemuan sebelumnya, semua wanita menggunakan pita dengan warna yang sama. Saat masukinya, gudang tersebut dipenuhi bubuk mesiu dan beberapa alat untuk merakit bom.
Di sana juga terdapat pamflet yang menyerukan protes kerusuhan dan pembangkangan sipil. Enola semakin penasaran apa yang sebenarnya direncanakan oleh ibunya itu. Saat dia kembali, pembunuh sebelumnya datang dan menyerang Enola. Jadi, pembunuh ini tidak mau ada saksi mata atas upaya pembunuhan yang dia lakukan kepada Tewkesbury. Walaupun Enola bisa bertarung, pria itu tetaplah bukan tandingannya. Lalu saat dia diseret kembali menuju gudang, Enola mematikan api dan meledakkan tempat itu. Saat ini, rencana Enola berubah. Dia akan menyelamatkan diri dari upaya pembunuhan pria misterius itu. Singkat cerita, Enola menyamar sebagai janda lalu pergi ke mansion keluarga Basilweather. Di kediamannya, Enola mengaku sebagai asisten Sherlock Holmes. Dan dia bersedia membantu untuk mencari putranya yang hilang. Di saat yang sama, seorang detektif bernama Lestrade menyangkal Enola dan berkata bahwa Enola berbohong. Merasa perdebatan itu hanya omong kosong, mereka berdua diusir dari mansion. Setelah itu, Enola menghampiri tukang kebun dan membayarnya untuk bertukar pakaian. Enola juga bertanya kemana Tewkesbury biasanya pergi. Ternyata Tewkesbury selalu menghabiskan waktunya di sebuah rumah pohon di hutan. Di sana banyak sekali perlengkapan untuk menyusun rencana pelariannya. Tewkesbury juga membuat tujuan palsu pada sebuah peta agar orang yang mencarinya itu terjebak. Dan itulah yang membuat si pembunuh selalu ada di setiap tempat itu untuk mencarinya. Akhirnya, Enola menemukan tujuan Tewkesbury yang sebenarnya yaitu sebuah kawasan perdagangan bernama Covent Garden Market. Tiba-tiba, neneknya Tewkesbury datang menghampiri Enola. Dia sangat tertarik dengan sosok posisi peran yang diambil Enola ketika menyamar menjadi seorang janda. Di sana, sang nenek bercerita sebagai tuan tanah yang dipercaya oleh kerajaan. Dia khawatir akan perubahan yang sedang terjadi di Inggris. Sang nenek juga berkata, jika Enola menemukan Tewkesbury, tolong sampaikan pesan kepadanya bahwa nenek sangat peduli padanya. Keesokan harinya, Enola pergi menuju Covent Garden Market. Ia menemukan Tewkesbury yang sedang menjual bunga. Dan walaupun membawanya ke penginapan Enola untuk menjelaskan keadaan dan hipotesa darinya, kenapa Tewkesbury akan dibunuh? Tewkesbury bertanya-tanya siapa pelakunya. Enola menjelaskan bahwa mereka adalah keluarga biru yang menginginkan tanah harta dan posisinya sebagai pewaris tanah kerajaan. Tiba-tiba, seorang bersembunyi menghampiri mereka berdua. Ternyata ia adalah Lestrade, detektif sebelumnya yang diperintahkan Mycroft untuk mencari Enola. Saat terdesak, Enola membiarkan Tewkesbury melarikan diri. Karena jika tertangkap, nyawa Tewkesbury akan terancam. Sedangkan dirinya hanya akan terhidup kekang. Dengan berat hati, Tewkesbury pun meninggalkannya. Akhirnya, Enola dimasukkan ke sekolah asrama. Dia diajarkan untuk bertindak, berpikir, dan bersikap selayaknya wanita berkelas. Tujuannya sudah sangat jelas, yaitu agar Enola tidak merusak citra kakaknya sebagai politikus terkemuka di Inggris, yaitu Mycroft Holmes. Sayangnya, semua ajaran itu tidak cocok bagi Enola. Dia berontak dan mengacuhkan sesi pelajaran. Suatu ketika, Sherlock mengunjunginya ke asrama. Sherlock memberikan sesuatu yang dia temukan di bawah bantal ibunya. Ya, itu adalah biji pinus yang selalu dibawa Enola saat kecil. Singkat cerita, Enola kembali ke kamarnya. Di sana, dia mulai menyadari bahwa Tewkesbury adalah bangsawan yang akan menjadi penentu dari undang-undang reformasi di Inggris. Saat itu, sedikit penjelasan undang-undang itu
akan membuat Inggris menjadi negara yang demokratis, di mana rakyat mempunyai kuasa untuk mengatur jalannya pemerintahan. Tentunya hal itu tidak disetujui oleh bangsawan lainnya. Tapi Tewkesbury berbeda. Dia adalah seorang liberalis yang peduli kepada rakyat biasa. Hal itulah yang mendasari kenapa pamannya sangat ingin membunuhnya. Karena jika dia tewas, pamannya akan menjadi pewaris dan mempunyai hak suara untuk membatalkan undang-undang reformasi itu. Singkat cerita, Enola menerima paket yang ternyata isinya adalah Tewkesbury. Dia berniat untuk mengeluarkan Enola dari asrama itu dengan cara yang sama. Singkat cerita, Enola berhasil kabur dan mencuri mobil Miss Harrison. Di perjalanan, Enola dihadapkan dengan pilihan yang berat. Antara kembali ke London untuk mencari ibunya, atau menumpas ketidakadilan dan rencana pembunuhan Tewkesbury. Akhirnya, Enola memilih untuk kembali ke mansion Bayswater guna menumpas kejahatan pamannya Tewkesbury. Setibanya di mansion, mereka sudah disambut oleh si pembunuh yang ternyata masih hidup. Mereka terus diteror dengan tembakan yang menghancurkan seisi rumah. Keadaan semakin menegangkan ketika Enola pingsan. Dan Tewkesbury hampir mati dicekik oleh pembunuh itu. Untung saja Enola bangkit dan mengalahkan pembunuh itu dengan jujitsu yang pernah dia pelajari. Namun, ternyata ancaman belumlah berakhir. Nenek Tewkesbury mengambil senapan lalu menembak Tewkesbury hingga dia tersungkur. Ternyata, dalang dari pembunuhan ini adalah neneknya sendiri. Saat Enola menangisi kepergian Tewkesbury, ternyata Tewkesbury masih hidup. Dia terselamatkan oleh zirah besi yang melindungi tubuhnya. Akhirnya, proses ini pun berakhir. Enola melaporkan semuanya kepada Lestrade. Tak lama dari itu, Sherlock melaporkan kasus yang sama kepada Lestrade. Sherlock menyadari bahwa Enola sudah melangkahinya sebagai detektif paling cerdas di London. Hal itu membuatnya sangat bangga. Singkat cerita, Tewkesbury sudah dilantik menjadi dewan. Undang-undang reformasi juga telah disahkan. Setelah itu, Enola mendapat jawaban teka-teki dari koran. Awalnya dia mengira itu pesan yang dikirimkan ibunya. Ternyata itu adalah kode yang dikirim oleh Sherlock Holmes yang berisi lokasi pertemuan di Royal Academy. Singkat cerita, Enola pun pergi ke Royal Academy, tapi dia menyamar sebagai tukang koran. Dia juga memperhatikan kedua kakaknya dari kejauhan. Di sana Sherlock Holmes berkata bahwa dia akan mengambil hak asuh Enola dan menjadi wali seutuhnya. Setelah itu Sherlock menemukan biji pinus milik Enola. Ia tahu bahwa adiknya ada di sana, tetapi Sherlock memilih untuk membiarkannya. Setelah itu Enola pulang ke penginapan. Ternyata seseorang sudah menunggunya di dalam. Orang itu adalah Euphoria Holmes, sang ibu yang telah kembali. Di sana Euphoria menjelaskan bahwa dia pergi untuk merubah dunia yang akan menjadi masa depan bagi putrinya. Ia dan teman-temannya berusaha untuk menyuarakan undang-undang reformasi, walaupun dengan cara yang ekstrim dan berbahaya. Tapi semua itu sudah berlalu karena undang-undang sudah disahkan. Dan Euphoria sangat bangga kepada putrinya yang secara tidak langsung mewujudkan harapan para rakyat terhadap undang-undang reformasi itu. Setelah semua peristiwa itu, Enola mulai menyadari bahwa namanya dibalik menjadi alone bukan berarti dia harus hidup kesepian, melainkan hidup dengan jalan dan pilihannya sendiri. My life is my own. And the future is up to us.